Halo semua, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ECMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ECMA Script 6 atau sering disingkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ECMA Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ECMA Internasional. Dalam ECMA Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru, seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di modul ini mengacu pada standar ECMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, dan lain sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE (Integrated Development Environment) untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Brickkit, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Kita buat sebuah file baru dengan nama hello.js. Lalu kita ketikkan konsol Hello World. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Untuk menjalankan program, kita menjalankan terminal REPL atau bisa menggunakan command prompt jika Anda mengerjakan dengan Windows. Kita tulis perintah node spasi nama file, lalu enter, maka dia akan muncul Hello World. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Buka kurung script tutup kurung dokumen.write, buka kurung tanda petik hello world, tanda petik tutup kurung, tanda titik koma.
Kode ini dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser. Document.write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai dengan tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya jadi sebagai berikut. Kita bisa hilangkan tanda titik koma pada layar, lalu kita simpan. Kita coba jalankan. Maka secara otomatis dia akan muncul hello world karena tanda titik koma sudah ditambah saat perintah dieksekusi. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya sebagai berikut. Kita tambahkan console.log selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pada bagian akhir tidak perlu ditambahkan tanda titik koma. Kita langsung saja menyimpannya, lalu kita coba jalankan. Maka secara otomatis dia akan tampil ke layar hello world, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Tanda titik koma pada layar tanda titik koma berguna untuk bisa memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat dengan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Kita ketikkan var A sama dengan 2. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Kita menonaktifkan bagian ini sebagai komentar agar dia tidak terbaca. Oke, kita simpan. Setelah itu kita coba jalankan. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Nah, sekarang muncul pada layar seperti ini. Pada kode di layar
perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapiti oleh dua program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh, misalkan kita isi nilai sama dengan 9. Kita isi nilai A sama dengan 9. 9 kita simpan, lalu kita coba jalankan. Kita ganti A-nya dengan 9, lalu kita Ctrl S, dan kita coba jalankan. Dia tidak menampilkan apa-apa, karena A-nya tidak sesuai. Tapi kalau kita ganti A-nya menjadi 2, maka dia akan menjalankan perintah 1 dan perintah 2. Selanjutnya, kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda garis miring 2 kali atau garis miring 2 kali diakhiri dengan bintang garis miring. Kita lihat di layar, kalau kita tidak menggunakan tanda garis miring 2 kali, maka perintah ini akan dieksekusi. Kita tambahkan komentar dengan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari 1 baris, kita gunakan tanda garis miring 2 kali dan diakhiri misalkan di bagian sini dengan tanda bintang garis miring. Ini kalau komentar lebih dari 1 baris. Kita coba. Garis miring 2 kali. Kita coba jalankan. Maka perintah satunya tidak terbaca karena kita sudah menonaktifkannya. Komentar 2 berikutnya adalah variabel. Variabel adalah lambang atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dengan JavaScript, variabel dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pengoperasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel yang bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Var A. Pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel nama A, melalui cara ini. Variabel tersebut masih bernilai
undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. A sama dengan 9, titik koma. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut: var A titik koma, var B titik koma, var C titik koma, atau var A, B, C titik koma. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Inisialisasi var A sama dengan 9 titik koma atau var A sama dengan 9, B sama dengan 10, C sama dengan 11 titik koma. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat sebuah file baru dengan nama file var.js. Lalu kita ketikkan skrip berikut. Setelah kita mengetikkan skripnya, kita langsung Ctrl S. Kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi dengan nama fungsi f. Di dalam fungsi f ini kita menginisialisasikan variabel dengan 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak ke layar, memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang berada di luar fungsi dan lokal variabel yang berada di dalam. Di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan skrip yang string dengan yang variabel. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal mengetikkan perintah F, buka kurung, tutup kurung, Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Untuk menjalankan, ketik node dan nama file, lalu kita enter. Dia menampilkan hasil memanggil variabel di dalam fungsi global var sama dengan 100. Berarti dia bisa memanggil value variabel yang berada di luar fungsi dan lokal var 200. Selanjutnya kita akan praktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Setelah kita ketikkan skripnya, kita coba jalankan, simpan, lalu kita jalankan. Ya, di sini memanggil variabel di luar fungsi global var. Pada kode di atas kita gunakan kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan lokal var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi karena variabel tersebut tidak dideklarasikan di dalam fungsi. Sedangkan lokal var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buat sebuah file baru dengan nama file var1.js. Lalu kita ketikkan skrip berikut. Setelah kita mengetikkan skripnya, kita langsung simpan, lalu kita jalankan.
Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi var A sama dengan 100, var B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C adalah merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C hasil penjumlahan dari value variabel A tambah B. Jadi nilai C sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar di mana nilai var A tambah digabung dengan string tambah var B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C, sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Selanjutnya, kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur-fitur baru yang ditambahkan pada ICMA script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED nama variabel titik koma, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan nama variabel 3 titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED seperti berikut. LED nama variabel sama dengan nilai awal, titik koma, LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nilai variabel 2 sama dengan nilai awal 2, titik koma, dan nilai variabel 3 sama dengan nilai awal 3, titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan LED, perhatikan kode berikut. Kita buat sebuah file baru dengan nama var2.js. Kemudian kita ketikkan skrip berikut. Kita membuat file baru dengan nama var2.js. Enter. Lalu kita ketikkan skrip berikut. Setelah kita ketikkan skripnya, kita langsung menyimpan dan kita langsung coba untuk menjalankannya. Maka akan muncul seperti ini. Perhatikan skrip di layar. Pada blok pengulangan variabel, kita mendeklarasikan menggunakan kata kunci var. Masih memperbolehkan var i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, dengan kata kunci LED. Kalau menggunakan kata kunci var, hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau kita ganti dengan kata kunci LED, kita menggantikan kata kunci var menjadi kata kunci LED. Kita coba simpan. Kita akan jalankan. Nah, kita jalankan, maka dia hanya bisa menampilkan nilai i sama dengan 0 dan i sama dengan 2. Sementara untuk yang nilai terakhir berada di luar blok perulangan, dia tidak akan menampilkan sehingga muncul pesan error. Dengan mendeklarasikan var i menggunakan kata kunci LED, maka var tersebut tidak dikenal dari blok perulangan. Selanjutnya, kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun LED. Kita hanya perlu mendefinisikan var tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama var sama dengan nilai awal. Contoh, A sama dengan 100 titik koma, B sama dengan 200 titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama dengan variabel yang dibuat menggunakan variabel dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut.
Kita membuat file baru dengan nama file var3.js, kemudian kita ketikkan script berikut. Setelah kita ketikkan scriptnya, kita coba jalankan. Kita Ctrl S, lalu kita coba untuk jalankan, kita enter. Dan hasilnya seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan var menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan, karena untuk beberapa JavaScript script rangkaian tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci const tersebut adalah sebagai berikut. Const nama konstanta, nilai sama dengan nilai. Contoh, konstanta pi sama dengan 3,14156265358793 titik koma. Berbeda dengan var, nilai konstanta tidak dapat diubah sama seperti let. Kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sikap lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita membuat file baru dengan nama const.js. const.js. Lalu kita ketikkan script berikut. Setelah kita mengetikkan scriptnya, kita langsung Ctrl S, lalu kita coba untuk jalankan. Ya, baik. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini kita deklarasikan pi sama dengan 3,14 sekian-sekian, radiusnya 5,0, luas dan keliling. Untuk menghitung luas lingkaran, luas pi kali radius atau pi r kuadrat. Menghitung keliling 2 kali pi kali radius. Untuk menampilkan tinggal dibuat seperti ini. Ctrl S, jalankan. Ctrl S dan jalankan. Sekarang kita akan mempelajari membaca data dari keyboard. Dia akan membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan menggunakan modul readline sync. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Sebelum kita menggunakannya, kita harus menginstalnya dengan cara kita ketikkan perintah berikut: npm install readline sync. Pastikan komputer Anda terhubung dengan internet.